Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa usalli wa usallim ala rasulillah la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang saya muliakan segenap para alimul ulama, para kiai, tokoh agama, para ustadz, para sesepuh. Mudah-mudahan ustadz kita, guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah yang saya muliakan, pada hari ini yang hadir Bapak Jaro, Bapak RT, juga Bapak anggota Dewan, yang mudah-mudahan dijadikan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang amanah, yang sayang terhadap rakyatnya. Ketua Panitia Penyelenggara beserta seluruh paguyuban TPS 8 yang telah bekerja keras demi terlaksananya acara malam hari ini sampai malam besok. Jadi ya, besok kan sampai malam takbiran. Mudah-mudahan kerja keras panitia dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, juga para pengendara yang saya muliakan. Ini gue ceramah banyak yang lewat lagi. Motor saya hidupin buat pencetin klakson aja. Jadi kalau yang lewat klakson, gue klakson lagi. Ya Tit juga. Ya Tit. Ini gue gak kelar-kelar ceramah. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang berbahagia. Hari ini kita sudah berada di penghujung Ramadan. Tinggal menghitung jam. Ini malam kita sahur yang terakhir untuk tahun ini. Tahun depan sahur lagi. Kalau tahun ini yang terakhir atau mati berarti. Ya. Mudah-mudahan tahun besok kita ketemu sama Ramadan lagi. Besok kita puasa yang terakhir. Malamnya kita takbiran. Besoknya baru lebaran. Tapi insya Allah untuk tahun ini mah mudah-mudahan lebarannya sama. Ya, nggak kayak tahun yang udah ada 5 tahun yang lalu lebaran kagak jadi. Kita udah takbiran, katanya pemerintah ngumumin taraweh lagi, Joshua. Atau daging dibesokin, mah basi. Ya apa ya. Tapi tahun ini mah alhamdulillah pemerintahnya tadi itu sidang isbatnya tadi. Jadi atau Kemis lebaran atau begitu, jangan ini sidang isbat Rebo. Atau kita nyempot-empotan, ini jadi enggak lebaran, jadi enggak lebaran. Tapi untuk tahun ini mah alhamdulillah puasanya bareng ya, Muhammadiyah, NU, Persis. Untuk puasa tahun ini semua kompak, maghrib waktunya buka. Kalau Muhammadiyah maghrib bukanya jam 3, gua mau ikut seminggu mah. Gitu, sama maghrib waktunya buka, tapi puasanya mulainya Selasa, lebarannya Kemis. Berarti kita puasa 2 hari doang.
Selasa, Rebo, Kamis gitu. Ini penghujung terakhir Ramadan. Harapan kita dan doa kita mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarawih kita diterima oleh Allah. Bacaan-bacaan Al-Quran kita yang tiap hari kita baca Quran, mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya bahagialah orang-orang yang lulus, orang-orang yang masuk final sampai akhir Ramadan masih mau tarawih, masih mau puasa. Cuman kadang-kadang jarang bang orang yang sampai final tarawih. Kita mah tarawih pertamanya doang masjid nggak muat, bener nggak? Musola penuh, sendal sampai keluar-luar. Atau iya sendal mah di luar. Lu pengen tahu bawa masuk sendal ke masjid kalau nggak ngomel DKM. Sekarang mah mana yang tarawih, yang tua doang. Yang muda udah pada sibuk nyari baju. Betul? Apalagi emak-emak udah genjel jasa. Mama semua udah disiapin baju, udah dipetah-petahin. Ya ini buat lebaran pertama bajunya ini. Ini yang ini mah buat ngembang. Dia mah gamis ada jilbabnya. Pan mama mau begitu. Dia mah lebaran masih jauh baju udah dijajalin lagi. Asal buka lemari ngelihat baju baru jajalin lagi. Asal tetangga datang ke rumah nanyain baju jajalin lagi. Itu yang diomongin baju ya. Sampai terawih yang diomongin baju. Ketemu tetangga, mbok udah beli baju Andin. Kata tetangganya mana, saya mau kutang juga belum. Mbok udah punya, alhamdulillah saya masih setel setengah. Beli di mana lah di pasar malam aja sama sih. Baju aja diomongin, orang kayak kita tuh modelnya, betul nggak? Lah iya, kenapa? Karena kita mah puasanya puasa orang awam. Puasanya puasa orang awam yang ibadahnya anget-anget kotok tahu bulat. Aduh lagi cerambuin tukang apa ya lewat ini gue malah. Ya Allah ya Karim, tapi enak begini enak bener. Banyak pemandangan. Gitu. Kita mau puasanya puasa orang awam. Yang puasanya anget-anget kotok. Yang ibadahnya ibadah anget-anget kotok. Kan kita mau ibadah juga kaget. Ibadah kaget. Wow. Puasa pertama masih sibuk. Betul gak? Atau ntar malam taraweh. Sore anak suruh keramas semua. Keramas dong keramas. Emang kenapa mak? Ntar taraweh. Keramas semua puasa dapat 3 hari. Tarawih dapat 3 hari. Itu namanya ibadah anget-angetnya kotok. Pantai kotok baru keluar doang hangat. Dicoba dah lu cabak. Dapat 3 jam anyep. Begitu tuh kayak kita. Puasa pertama mata gere-gere. Sekarang mana melempem. Betul. Tapi walaupun demikian ya gak apa-apalah. Seenggaknya dia masih mau puasa. Seenggaknya dia masih mau taraweh, masih mau ibadah daripada enggak sama sekali, betul? Lah iya makanya yang Allah panggil dalam Al-Quran yang buat wajib puasa itu bukan orang Islam, tapi orang yang beriman. Kalimat Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa. Yang Allah panggil orang-orang beriman, Allah nggak pakai kalimat ya ayyuhal muslimun, hei orang-orang Islam. Allah nggak pakai kalimat ya ayyuhan nas, hei manusia, tapi yang Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu,
Hei orang-orang yang Islam agamanya, manusia bentuknya, tapi nggak punya iman. Datang Ramadan, puasa ogah, taraweh ogah, ibadah juga ogah. Bener agamanya mah Islam, tapi imannya yang nggak ada, tetap nggak mau puasa. Betul nggak? Makanya orang yang puasa sampai akhir mau melaksanakan puasa, bersyukur kita. Kenapa? Karena iman kita diperkuat oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Nih, kalau perempuan onam gak puasa juga wajar, dia mah emen. Ya, ini mah laki-laki emen kagak, beranak kagak, puasa kagak, bloon kata gue mah. Betul nggak? Perempuan mah banyak ruhsohnya. Perempuan boleh nggak puasa kalau lagi men. Perempuan boleh nggak puasa kalau habis ngelahirin. Kenapa? Jangan nipas. Nipas mah haram puasa, haram sholat. Makanya empok kalau nggak mau puasa, setiap tahun pas puasa pertama ngelahirin. Mending 10 tahun aja udah 10 anak. Nggak puasa. Betul nggak? Ya, perempuan mah banyak rusohnya. Laki-laki mah mana? Ya, menja kagak, beranak ngelahirin juga kagak. Betul nggak? Keren tuh motor. Iya. Makanya yang begitu mah berarti nggak punya iman. Nih, makanya yang harus kita perkuat adalah iman. Besok nih lebaran, Idul Fitri. Idul Fitri lebaran, Masya Allah. Yang imannya kuat mau lebaran mau habis, apa puasa mau habis mau lebaran nangis. Yang ilmunya hebat mah puasa mau meninggalkan kita nangis. Yang orang awam mah puasa mau habis bukan nangis, senang. Betul nggak? Rasul puasa mau habis nangis, takut tahun depan gak ketemu lagi Roma. Kita mah beda, orang awam puasa mau habis senang. Ada yang nangis banyak, yang gak gablek baju. Betul nggak? Tapi kalau kita mah orang awam lebaran apa puasa mau habis bukan nangis malah senang. Saking senang sampai ke bawa-bawa taraweh ke musola. Segitu Bilal taraweh ngomong sholat dan sunat dan taraweh rakaatan jami'ah rahimakumullah. Jamaahnya kompak 3 hari lagi. Kita udah ngitungin ya. Betul nggak? Kita tuh modelnya. Tapi walaupun demikian mudah-mudahan aja semua ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Ya Rabbal. Dan di Ramadan pula diwajibkan kepada kita semua untuk membayar zakat. Zakat fitrah yang wajib mah. Udah pada zakat belum? Terakhir sampai batas waktu zakat khotib naik ke atas mimbar waktu sholat Id. Jadi jangan sampai siang. Itu perbatasan bayar zakat fitrah. Mentok waktunya terakhir sampai khotib naik ke atas mimbar ketika sholat Idul Fitri. Udah gak boleh zakat. Takbiran malam takbiran itu afdolnya. Afdolnya zakat malam takbiran. Kemana zakatnya? Udah jelas mustahik yang 8. Tapi di kampung kita mah biasanya semua zakatnya ke guru ngaji. Ya, ada lagi yang lebih heran mah, ke dukun beranak. Jadi di kampung mau begitu. Di kampung saya, lu beranaknya sama siapa? No, sama dukun Prajianu. Udah zakatnya ke sana, kenapa? Itu dia ngelahirin lu, dia itu yang ngeluarin lu. Giliran ke bidan, kagak. Kan banyak yang lahir di bidan. Saya nyariin di kitab, ini si Imam Praji termasuk yang mustahik zakat yang mana? Musafir bukan. Orang yang bayar utang bukan. Tapi orang kampung mau begitu biasanya ya Bu ya. Tapi kalau dukun prajinya miskin mah nggak jadi masalah, aja masuk ke mustahik, fakir miskin begitu ya. Nah yuk zakat. Ada di badan amil zakat ngumpulin panitia zakat namanya. Itu namanya badan amil zakat, panitia zakat. Ke guru ngaji dikumpulin tar sama guru ngaji disalurin lagi semua ke yatim, ke janda, ke yang masih miskin disalurin lagi ke mustahik yang 8. Itu namanya zakat fitrah. Yang belum zakat. Ini sambil santunan gimana malam ini? Woi.
Santunannya besok. Santunannya besok. Tuh santunannya besok nih TPS 8. Buat yatim doang. Sama janda enggak? Enggak. Janda mah enggak? Iya. Yang muda mau banyak yang nyantunin. Kalau janda peot tuh jarang. Ya. Yatim. Kenapa? Biar nanti ketika lebaran jangan sampai ada orang yang enggak punya baju. Jangan sampai ada orang yang sedih karena enggak punya makanan. Jangan sampai ada orang yang menderita pas Idul Fitri. Jangan jadi kita pengkhianat agama, pendusta agama. Allah sudah cam dalam Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul. Salah satu pendusta agama orang yang menghardik anak yatim, yang membiarkan fakir miskin kelaparan. Jangan sampai kita tertawa di atas penderitaan mereka. Betul enggak? Tidak ada satu orang anak pun yang lahir ke alam dunia pengen gak punya bapak. Tidak ada satu orang anak pun yang lahir ke alam dunia pengen jadi yatim. Semua anak pengen punya bapak. Semua anak pengen punya emak. Semua anak pengen komplit kedua orang tuanya. Tapi apa mau dikata, takdir Allah yang berkata beda. Bayangkan seandainya yatim itu anak kita, mungkin nasibnya sama dengan mereka. Betul gak? Nggak ada ceritanya orang rajin nyantunin yatim miskin. Nggak ada ceritanya orang rajin sodakoh belangsak, nggak ada. Kalau yang rajin judi belangsak banyak. Betul? Jadi coba dah. Nggak ada orang yang judi kaya. Seandainya kaya paling juga beberapa hari kesonanya belangsak lagi. Bener? Lah iya, judi mah nggak ada yang kaya. Tapi orang yang rajin sodakoh, nggak ada ceritanya orang rajin sodakoh miskin, nggak ada. Dilipat gandakan. Itu di dunia, di akhirat udah komo. Atau kita sekarang nyantunin yatim, kita ngasih yatim nih 100.000. Anggap aja kita nitip duit sama yatim. Nitip. Tong, nih gua kasih duit cepet ya, gua nitip. Ntar gua ambil lagi. Bahasanya begitu sebenarnya mah. Di mana diambilnya? Di akhirat. Diambilnya di akhirat. Jadi sekarang kita lagi nitip harta kita ke anak yatim, kita lagi nyelengin duit kita ke anak yatim, diambilnya di mana? Diteboknya di mana tuh celengan? Di akhirat. Di akhirat. Makanya Rasul paling sayang sama orang yang cinta sama anak yatim. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Sambil menunjuk dua jarinya. Saya bersama orang-orang yang sering nyantunin yatim, yang sayang sama anak yatim, itu di sorganya berdua bagaikan telunjuk dan jari tengah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nih anak-anak remaja TPS 8 biar masuk surga semua branding sama Rasul. Ya, sering nyantunin yatim. Mudah-mudahan yang belum nikah cepat nikah. Yang belum laku cepat laku. Tuh. Yang belum kerja biar cepat kerja. Ya Robbal. Ini TPS 8 udah kayak keluarga sendiri saya. Dia lagi orangnya. Ya. Atau anggap aja gue sama abang dia. Habis ketemunya dia lagi. Tapi saya suka dengan angka 8. Kenapa? Nih baru ini gue jelasin 8 nih. Orang TPS 8 lu dengerin. Lu dengerin nih. Belum besok takbirannya. Ya. 8 itu dalam Al-Quran surat Al-Anfal. Al-Anfal itu artinya rampasan perang. 8. Angka 8 itu angka yang paling sempurna. Kenapa saya bilang paling sempurna? Karena 8 itu gak pernah putus. Angka 8 itu gak putus. 1 habis sudah. 2 mentok sudah. 3 sama. Lu lihat 8. Muter begitu tuh. Benar gak? 8 mah gak ada ujungnya. Ada awal gak ada ujung. 8 tuh begitu ya dia mah. Maka 8 itu luar biasa. Saya salut sama TPS 8. Tahu TPS apa sih TPS-nya? Tempat pemungutan suara. Hah? Awalnya begitu emang? Sejarahnya begitu? Hah? Buset. Kata gue nih TPS kepanjangannya apa? Dari dulu saya mikir gue mau nanya, malu. Di tempat pemungutan suara 8. Iya. Makanya orang yang lahir tanggal 8 itu nggak banyak omong, pendiam,
Cuman sekali ngambek, ambeknya gede. Yang lahir tanggal 8 tuh. Yang lahir tanggal 8. Kalau orang yang rumah tangga anak ke 8 itu gak bakal ketemu susah. Maka kalau ibu pengen punya pengen bahagia rumah tangga minimal anak 8. Mending aja anak 8 mah. Bontot ibu hajatan anak ke-8 udah ketahuan besan aja udah 7. 8 nama bontot. Ngejajar aja yang bisa yang kondangan. Ya. Lu gak mikir ke situ sih. Kalau sekarang mikir, waduh kayak udah 8 atau ngempaninnya. Ya dedak banyak. Susah amat. Ya orang sekarang mau begitulah, saya gak mau banyak anak. Kayaknya 2 aja lah. Ngikutin pemerintah. Cewek 1, cowok 1. Kalau bener semua, kalau edan semua. Coba 8, sedang. Lu gak percaya. Ada calon lurah ngasih 1 anak gocap. Udah ketahuan 8 mah, 400. 1 calon, kalau calonnya 5, 4 kali 5. Wih banyak loh. Betul gak? Mati emaknya, yang ngegotong cukup. Oh iya siap. Woi bujang lapuk. Buset lewat depan gua, temen gua SD itu. Belum kawin tuh anak sekarang. Mampir lecak sama gua. Mana tuh dia? Aduh. Ini yang lewat, yang cakep lewat, yang jore lewat. Gua mau ngeliatin yang cakep, malu. Kalau gua ceramah ada yang cakep lewat sampai begini-begini. Ya Allah, ya kan. Aduh, sampai di mana gua tadi ya? Lecak. Lecaknya? Iya. Yang lecak yang mana? Tuh, makanya anak memberikan banyak, Po. Udah, nih kita mati, anak 8. Ngegotong banyak. Coba depan 2. Sini 2, sini 2, belakang 2. Sedang 8. Coba anak 3, emaknya mati, jingjet. Ngegotongnya. Depan 2, belakang 1. Atau kasihan yang belakang. Aduh, coba anak 2. Bagaimana ngegotongnya? Depan 1, belakang 1, pegel. Atau ini juga ada 2, ada 4 pegangannya. Minimal 4. Jadi minimal 4 kalau kita mati. Yang ngegotong sedang, depan 2, belakang 2. Begitu. Maka jangan takut-takut punya anak. Sekarang ngikutin pemerintah. KB lah, saya mah kiai KB. Ntar kalau kita nih orang sorakan KB semua. Kita sedikit. Orang Cinanya banyak. Atau lecek loh. Ya betul nggak? Nih gue mau kasih tahu kenapa sekarang orang-orang Yahudi nggak berani sama orang Islam di Indonesia. Islam di Indonesia susah ditebak. Maka sekarang lagi diacak-acak nih. Mudik gak boleh. Ya, kuburan jarang gak boleh. Atau yang demo arwah. Untung lu yang mati gak pada bawa HP. Kalau yang mati bawa HP bikin status yakin gue mah. Coba dah kata arwah, jodar nih pemerintah. Gue udah mati gak boleh datangin juga, takut gue kena corona kali. Ya betul gak? Kenapa orang-orang Yahudi takut sama Islam di Indonesia? Islam di Indonesia susah ditebak. Susah tebaknya gimana? Muludan di Indonesia banyak, rajaban banyak, yang hadir ratusan, rajaban yang hadir penuh, subuh di masjid gak ada. Makanya bingung orang-orang Yahudi, ini si Islamnya bagaimana ya? Rajaban kan merayakan sholat, tapi kenapa yang sholat gak ada? Datang malam takbiran, semua takbiran. Anak muda, aki-aki, nenek-nenek, semua takbiran. Bahkan hebatnya lagi, yang mabok ikut takbiran. Yang mabok takbiran, atau gimana gak takut orang Yahudi? Buset, yang maboknya takbiran. Apalagi yang enggak. Makanya Jarok kalau ada anak muda yang rada bandel, jangan suka domelin. Biarin aja dulu. Ntar kalau Indonesia mau perang, dia suruh maju duluan. Jadi dia mau mati juga emaknya ikhlas. Ayam lagi yang lewat. Abang. Aduh. Oh buat munggah. Nih ya makanya hayu banyakin anak. Tapi didik dengan agama. Buat anak-anak yang yatim, ibu yang punya yatim jangan putus asa, Po. Jangan putus asa.
Kenapa? Laisal yatim liman la abawahu. Bukan yatim yang sesungguhnya yang gak punya orang tua atau anak. Tapi yatim yang sesungguhnya yatimul ilmi wal adabi. Orang yang gak punya ilmu, orang yang gak punya akhlak. Biar kata nih anak orang tuanya komplit tapi ilmunya gak ada, maka dialah yatim yang sesungguhnya. Tapi biarpun dia gak punya bapak, tapi ilmunya hebat, akhlaknya luar biasa, inilah orang yang sesungguhnya. Bukan yatim sebenarnya mah. Jadi walaupun yatim, ibu punya yatim, jangan putus asa, didik tuh anak terus. Sekolahnya yang tinggi. Ini wangi apa sih? Kayak wangi minyak buru gua. Sekolahnya yang tinggi, ngajinya yang hebat. Kenapa? Ibu punya yatim tapi bisa ilmu agama, minimal jadi ustadz. Insya Allah berkah hidupnya. Enggak dapat ustadz yang kelaparan. Betul enggak? Enggak ada ustadz yang kelaparan, enggak ada. Enggak ada beritanya di RCTI sekilas info, ustadz mati kelaparan. Kalau ada, atau mendingan berhenti jadi ustadz. Betul? Ustadz mah berkah rezekinya, po. Enggak ada ustadz yang susah, yang lapar enggak ada. Kalau yang kurus banyak. Bukan karena kelaparan kurus juga, karena rajin puasa kali. Iya, wah itu di kampung saya ustadz puasa, kagak ustadz, tapi kurus badannya, cacingan berarti. Udah begitu aja. Jarang ustadz minjem duit ke RT, jarang. Betul? Tapi RT minjem duit ke ustadz banyak. Orang menyangkanya ustadz mah banyak duit ya. Padahal mah sama nih kemarin corona. Semua pada ngejerit, yang kerja ngejerit banyak yang dipecat, yang dagang ngejerit banyak yang rugi. Yang ngojek ngejerit penumpang kurang. Ustadz coba lihat. Sama. Ngejerit. Cuman jeritan ustadznya gak kencang, sama Allah dia mau ngejeritnya. Kayak saya kemarin corona, gak ada yang manggilin ceramah. Iya bener lah, makanya Rajab kemarin tuh lumayan memayu saya. Atau Rajab tahun yang udah mau gua gagal panen sih. Habis bang, syukur dah. Ih kata gue tukang tahu bulat. Gue mau habis. Kata bawa pelangpang. Aduh gua. Dicoba lihat. Tahun kemarin saya tahu 2 tahun yang lalu. Yang pertama datang si corona. Atau belangsak. Ceramah kagak ada. Paling ngandelin yang mati. Ada yang mati, bener di rumah sakit, nggak boleh dibawa pulang. Ya, atau amil sama, belangsak. Jatah mandiin kagak, dimandiin di rumah sakit, tuh mayatnya, ditahlilin nggak boleh, cukup 3 hari doang. Aduh, puyeng Ustad. Tapi sekarang alhamdulillah nih, corona udah rada jarang kali begitu ya. Rada memayu, gue menceramah, udah kemana ya gue? Makanya mau 3 kayak mau 4 gue keterima ya, udah gue lagi memayu sih. Tapi berkah Ustadz mah rezekinya ada aja. Alhamdulillah. Makanya saya memesan sama empok-empok nih yang masih punya anak, yang keluarganya komplit, mumpung masih ada bapak, masih ada emak. Kalau anak kamu ngaji, omelin apa, Pok? Omelin. Ih, kadang-kadang begitu kalau mengaji mah. Giliran sekolah mah enggak sekolah mah diomelin, dicaci maki. Sekolah. Enggak mau sekolah, mau jadi apa lu? Atau jadi orang, Pok? Emang ada anak empok gak sekolah jadi monyet? Giliran sekolah online di rumah, ngomel emaknya. Ini sih lagi pemerintah sekolah di rumah ya. Puyang gua ngajarinnya. Giliran anak gak mau ngaji, gak diomelin. Kata anak, kata emaknya, maghrib gak ngaji? Enggak lah mak, males. Ngaji enggak lah males. Udah tuh malasnya gue temenin. Jangan, bukan saya ngelarang sekolah, bukan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Ingin bahagia cari ilmu dunia. Silakan sekolah yang tinggi. Hayu kalau perlu nih orang kampung apa sini? Lebak. Desa Sarakan. Ayo sekolah yang tinggi. Biar pada kerja semuanya yang enak. Tapi ingat agama jangan dilupain. Sebab agama itu penting. Dunia sekolah cuma buat dunia. Tapi akhirat agama buat dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Amin ya robbal
Makanya yang punya yatim jangan putus asa, didik anak kita dengan ilmu agama. Jarib walakit takun arifan, belajar, didik dan didik. Karena satu saat kita akan tahu apa hasilnya yang telah kita didik buat anak-anak kita. Insya, terutama sama emak-emak nih. Emak-emak dengerin. Emak-emak guru, ya Tia juga. Emak-emak guru dalam rumah tangga. Ya, al-ummu madrasatul ula. Emak itu guru pertama buat anak-anaknya. Anak-anak mah bagaimana emaknya. Makanya saya sering bilang sama murid-murid saya, anak-anak ababil, saya bilang, lu pacaran sama siapa juga boleh, terserah. Tapi cari bini yang rada beneran dikit. Cari bini yang solehah. Tapi gak mungkin lu dapat bini yang soleh kalau lu nya gak soleh. Betul? Nih TPS 8, ente belum nikah kan? Ente nikah belum? Belum, kemarin gue tanya ke rumah gue belum nikah sih. Ganteng doang, nikah belum. Kalah masih Diki loh. Ya. Nih, ya buat anak TPS yang 8 yang belum nikah. Cari istri yang rada solehah. Tapi gak mungkin ente dapat bini yang solehah kalau entenya gak soleh. Betul? Kenapa saya bilang begitu? Allah itu ngasih jodoh sesuai dengan perakan kita. Bagaimana kupu kita. Kita rajin sholat, insya Allah punya bini rajin sholat. Amin ya robbal. Kenapa saya suruh murid-murid saya cari bini yang solehah, cari wanita yang solehah? Kenapa? Sejodar-jodarnya laki-laki, sewalaka-walakanya laki-laki, kalau bininya solehah, insya Allah anak keturunannya soleh dan solehah. Tapi sesoleh-solehnya laki, sesoleh-solehnya suami, bininya nggak solehah, jangan harap anak jadi anak yang soleh dan solehah. Na'udzubillahimin. Kita lihat sejarah. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi loh. Tapi bininya gak solehah. Anaknya gak soleh semua. Kan'an jadi anak yang doraka. Betul gak? Lihat Nabi Musa alaihissalam. Dididik di kerajaan Fir'aun. Dididik di kerajaan raja yang zolim. Fir'aun. Tapi yang ngedidiknya seorang perempuan yang solehah. Siapa? Siti Asiyah. Bini Fir'aun itu Siti Asiyah. Lakinya kafir tapi bininya Islam. Ahli ibadah Siti Asiyah itu. Dan Siti Asiyah itu salah satu bidan ketika Rasul mau dilahirin. Ketika Siti Aminah mau melahirkan, bidannya salah satunya adalah Siti Asiyah. Asiyah itu bininya Fir'aun tapi gak punya anak sama Fir'aun. Kenapa gak punya anak? Kalau Fir'aun mau tidur sama Asiyah, kagak bangun. Melempem ayah. Asal mau tidur sama Asia, enggak bangun. Ciutnya begitu. Kayak subuh-subuh. Iya anyep. Asal mau tidur sama bininya Fir'aun, enggak bangun. Nyiut lagi. Asal ngelihat kambing baru bangun. Jadi Fir'aun itu dia mau berhubungan badannya bukan sama Asia, sama kambing. Atau sama bininya mah enggak bangun sih. Sama kambing mah bangun. Tuh itu dijaga sama Allah. Tapi lihat didikannya siapa? Nabi Musa. Begitupun kita. Kalau bininya solehah, bininya ahli ibadah, walaupun suaminya walaka, insya Allah anaknya soleh dan solehah. Amin. Ya robbal. Makanya Neng, hei Neng yang perawan Neng. Mana perawan Neng? Hei dengerin gue ngomong. Jam berapa budak loh. Belajarlah jadi perempuan yang solehah. Belajarlah jadi perempuan yang baik. Jadi perempuan yang ahli ibadah. Kenapa? Karena semua keturunan adanya di kamu. Laki-laki makan nyimpen doang bang. 15 menit beres. Cepak udahan. Ya bener gak Pok? Yang ngedidik mau perempuan. Dalam perut dididik sama emak. 9 bulan. Coba kalau emaknya solehah mah. Lagi hamil bacain sholawat. Lagi hamil bacain Quran. Lahir anak juga ya Allah jadi anak yang soleh. Coba emaknya walaka mah. Lagi lahir nonton si Al. Lagi hamil yang ditonton si Al ya. Mudah-mudahan anak gua kalau laki-laki kayak si Aldebaran. Kalau perempuan kayak si Andin. Waduh segitu lahir kayak si Elsa. Menang cakepnya doang judes. Mana dengki jantungan najis. Kok mas sewat mas Elsa itu sial. Ya, si Nino lagi tolol. Gue bakal jadi sini gue ceraiin si Elsa. Udah 2 kali di penjara masih diawetin aja.
Kemana habis ngebakar rumah si Riki nih, si Riki belum balas dendam si Riki nih. Kata dia masih Riki mati, belum ya. Mati lo ntar masih Riki lo. Saat kata mama apalah amat Kiai. Nonton kali, wow mah. Enggak nonton. Saya mah bulan Ramadan begini gak sempat nonton TV. Atau itu Kiai apa, bini gue yang nonton. Bini saya yang nonton, sebelum tidur nonton dulu. Ntar pulang dari mana-mana gue nanya. Si Al sampai di mana? Gitu. Si Riki rumahnya dibakar loh masih Elsa. Dia sekongkol sama emaknya. Itu namanya kerjasama yang baik. Jadi bini gue yang nonton, gue yang cerita begitu. Coba emaknya tuh dalam 9 bulan dalam perut emak yang ngedidik dalam perut. Kata Imam Ghazali mah tarbiyatul aulad qabla dididik sama emak dalam perut. Dibacain Quran, dibacain sholawat. Udah lahir ke alam dunia emak juga yang ngedidik pan bapak mah jarang ketemu anak. Betul enggak? Makanya bininya dulu kudu solehah, emaknya dulu kudu solehah. Kalau pengen punya anak yang alhamdulillah. Iya, makanya hayo mak ajarin anak kita dengan agama. Didik anak kita dengan agama. Walaupun gak jadi ustadz minimal bisa baca Qur. Nih Ramadan ini. Udah berapa kali tamat baca Quran? Hei. Jawab. Udah tamat belum? Hah? Buset Ramadan udah mau habis. Belum tamat apa belum dibaca? Jujur. Pokoknya jangan ada dosa di antara kita. Belum tamat apa belum dibaca? Nah ya begitu jujur. Kejujuran memang sangat menyakitkan. Awalnya tapi akhirnya manis. Betul gak? Baca Quran. Kebina-bina lu Ramadan gak bisa baca Quran mah. Laki sama gak bisa baca. Yang apalnya kulhu gak apa-apa kulhu juga. Kulhu juga Quran al-ikhlas. 3 kali kita baca kulhu. Itu pahalanya sama kayak baca Quran 1 tamatan. Lah kalau begitu mau gue baca kulhu aja. Atau jangan. Itu mas persamaan pahalanya. Atau lebih gede pahalanya dari alif lam mim terus. Sampai keluar benar. Atau gede begitu pahalanya. Quran. Jangan ini mentang-mentang udah tahu kulhu aja. Emang gak boleh? Atau boleh. Cuman kulhu mah buat yang gak bisa baca nih. Kayak nenek-nenek, emak-emak. Udah gak bisa baca Quran. Udah kulhu aja mah. Kulhu. Ayo habis apa sholat kulhu. Habis sholat kulhu. Habis sahur kulhu. Sebelum maghrib nungguin buka kulhu. Ayo kulhu. Sebulan kulhu semua. Lebaran mabok kulhu. Segitu belan. Mau main ke rumah orang ditanya. Mau kemana mpok rapi amat kulhu. Dari mana mpok kulhu. Gila kulhu. Atau gak apa-apa sih kulhu juga. Sholat kulhu semua. Jangan diomelin. Saya pernah didatangin sama orang. Kiai, di kampung saya itu ada ustadz. Kalau asal dia jadi imam bacanya kulhu. Hah? Sholat isya rakaat pertama kulhu. Kedua kulhu. Maghrib begitu. Kulhu semua. Mogok enggak? Hah? Ntar habis bensin lagi. Kulhu. Gara-gara kulhu tuh matilah. Aduh. Enggak apa-apa Ji. Kata saya, boleh. Bang, jangankan sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh. Sholat taraweh 20 rakaat. Dari rakaat pertama sampai 20 kulhu semua. Sah sholatnya. Sah Kiai, sah. Cuman yang puyeng makmum. Woi, ini kita berapa rakaat tarawih? Tahu ya. Emang kenapa? Kulhu semua. Bacaannya sama. Atau gak apa-apa. Kalau gak puyeng mah. Betul gak? Atau gak apa-apa. Kulhu juga Quran. Ada 4 pahala yang dihasilkan oleh mata. 1, melihat Ka'bah. 2, ngelihat sumur Zam-Zam. Yang ketiga, ngelihat wajah orang tua. Neng, bang, yang masih punya emak, punya bapak, tatap wajahnya. Itu ngelihat wajah emaknya dapat pahala. Maka kalau pengen banyak pahala, ntar lihat emak prototin. Dapat lu Pak, dapat cuma dicolok mata lu. Sia lu kata emaknya. Melototin gua ya.
Jadi memandangnya dengan rasa takzim, dengan rasa hormat, dengan penuh cinta memandangnya. Ustadz, masa udah meninggal dunia, atau gimana kalau pengen dapat pahala mandang mak? Gampang, peremin mata, bayangin wajah orang tua, kirimin Fatihah, summa ila arwahi ummi al-Fatihah, sama dapat pahalanya. Mak bapak udah meninggal, pengen ngelihat pahala apa? Pengen dapat pahala ngelihat wajah bapak, summa ila arwahi abi, sambil dibayangin wajah orang tua al-Fatihah, dapat kita pahalanya. Ustadz, saya bisa memandang wajah orang tua, bisa ngebayanginnya, tapi saya nggak bisa tuh doanya kayak Ustadz summa ila arwahi, pakai bahasa ini Lebak. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Lebak. Emak udah meninggal, bapak udah meninggal, pejamin mata, bayangin wajah emak, wajah bapak, kirimin Fatihah, emak al-Fatihah, bapak al-Fatihah. Emang begitu boleh? Boleh. Nggak ada yang susah di Islam. Nggak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Lebak. Kalau buat anak ngirimin Fatihah buat orang tua, nggak usah disebut namanya juga nyampe. Nih emak kita udah meninggal nih, emak al-Fatihah, nggak usah disebut namanya nyampe kalau anak mah. Kenapa? Karena ada pertalian darah. Nggak mungkin malaikat keder. Kata anaknya, emak al-Fatihah. Kata malaikat, siapa emaknya nih anak? Atau emak dia yang ngelahirin dia, walaupun bapaknya doyan kawin juga, emaknya mas satu. Ya betul nggak? Yang mana mau materi? Nggak mungkin malaikat keder. Udah begitu aja, emak al-Fatihah. Kalau ada yang bilang nggak boleh begitu, tabok. Boleh. Gua tanggung jawab. Emak al-Fatihah, Baba al-Fatihah. Besok ke kuburan begitu kayaknya jarah itu. Segitu hari ngembang duduk di kuburan. Mak al-Fatihah, Papa al-Fatihah, yang belah sana ngkong Fatihah, makolot al-Fatihah. Makolot. Aduh, ada jarah ngembang ke orang tua. Jangankan baca Yasin, baca Fatihah juga kagak, nyiramin kuburan doang. Tolol. Pakai air mawar. Anaknya 5, satu anak satu air mawar, 5 anak. Atau mak lu muntah. Kata emaknya, enak talal. Air mawar lagi, kopi apa? Sama kembang sebelah si kayu aja diaurin. Tahlilan kagak, Fatihah kagak, ngusap-ngusap kuburan. Sambil nyabutin rumput, ngusap-ngusap batu nisan. Bu, babu sehat di sono. Aduh, makolot sehat. Tolol. Ya Allah ya Karim. Ya, ayo memandang wajah orang tua yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia sambil dibayangin dapat pahala. Yang keempat, nazrul Quran. Melihat Al-Quran. Quran mah jangankan dibaca, dilihatinnya dapat pahala. Nih empok pulang ke rumah, ada Quran, ambil wudhu, pegang Quran. Haram, hukumnya nggak punya wudhu megang Quran, haram. Dengerin, haram, hukumnya nggak punya wudhu megang dosa. Kudu punya wudhu megang Quran mah. Ibu ngambil wudhu, pegang Quran, boek. Kalau nggak bisa baca, boek Quran. Dilihatin, aduh nih Quran tulisannya rapet. Boek lagi. Mana alif, mana ba ini. Anak datang, mak pandai buak boek doang. Ini ngomong ketabok lu. Boek. Ini yang begini apa bacaannya? Mak baca, gak bisa baca gue tololi. Boek. Atau jangan dibuak-buak. Kata Ustaz juga dibuak-buak juga dapat pahala. Udah jangan dipejeng doang di lemari. Asal ada yang mati baru dibaca Quran. Ayo dilihatin aja Quran mah dapat paha. Tuh hebatnya Quran tuh. Dan orang yang rajin baca Quran itu akan dirindukan dengan surga dan dirindukan dengan alam kubur. Orang yang rajin baca Quran, ini tanah rindu tanah. Rindu banget. Ketika ada yang mati, yang matinya rajin baca Quran, itu tanah bahagia. Ya Allah, makasih ya Allah. Orang yang rajin baca Quran dikubur di perut saya, kata tanah. Seneng tuh tanah. Dikubur, woi, kesini ngeliatin, woi, Pak, gua juga gak ngeliatin kesini. Bisa sampai begini sih ngeliatin.
Hormat beliau. Beliau takzim beliau. Beliau hormat. Doain biar berkah. Walaupun kita nggak tahu namanya, doain biar banyak duit orang. Ya Robbal. Waduh kaya lu bang yang ngaminin banyak sih. Ayo cepat lewat, motor lu matiin begitu. Aduh, gue ceramah lupa mulu lagi ini. Pok, tanah pun rindu dengan orang yang rajin baca Quran. Sering kita lihat berita, ada orang dikubur bertahun-tahun segitu digali nggak dimakan cacing, betul nggak? Nggak dimakan cacing, masih utuh jasadnya. Orang begitu dawam Quran, dawam baca Quran, rajin baca Quran, dan Quran itu obat buat semua penyakit. Obat buat semua penyakit. Nih zaman corona udah gak usah capek-capek. Masjid ramein, dawamin Quran tiap malam. Yakin gue mah rengsek corona. Yakin sih 1000% rengsek corona. Insya Alhamdulillah. Ini yang bikin corona banyak kita-kita juga sih. Yang bikin corona gak mau pergi. Kita-kita juga. Kenapa? Wallahu yufi daunil abdi. Allah itu ada dalam sangkaan hambanya. Kalau kita nyangkanya corona ini ganas, corona lama di Indonesia, itu bakal lama. Kenapa? Karena sangkaan itu adalah doa. Tuh nyangkanya yang baik sama Allah. Bulan besok corona kelar. Begitu. Betul nggak? Betul. Lah, saya baru dapat ilmu dari saya punya guru. Alhamdulillah. Kemarin jam 3 siang saya kedatangan sama Sayyidul Walid Al-Habib Syekhon. Al-Habib Syekhon ya Al-Bahar. Dia datang ke rumah saya. Habib Syekhon. Dia datang ke rumah saya kemarin jam 3 sore. Tapi gak sempat turun. Kenapa gak sempat turun? Karena lagi datang ininya marah-marah semua termasuk saya semua dianjing-anjingin. Gua ngasih duit, anjing lu, iya baby. Gitu ya, semua lagi marah-marah. Cuman ngasih ke saya kertas 1 lembar, ada angka 821 sama uang parkiran sama angka 17. Ngitung, puyeng otak gua ngitung. Ini 17 angka 8. Bener lah, ada kertasnya, ada videonya juga ada. Itu angka 8, angka 8 jumlahnya 21. Jadi angka 8 21. Ini sih gue berhubung mentang-mentang gue tukang ngitung dikasih angka sama Habib. Ya saya dikasih angka sama Wansen. Padahal saya gak pernah cerita kalau saya itu tukang ngitung. Saya punya tim Ababil. Ababil itu Al-Quran bicara angka dan bilangan. Ababil. Al-Quran bicara angka dan bilangan. Beliau datang ke rumah saya cuma ngasih kertas selembar. Angka 821 sama kertas parkiran angka 17. Otak muter. Gue bilang 8, 17, 21. Ini kalau tukang main buntut dipasangin urusannya. Ya 21. Dongdot. Kalau gak salah. Ya, tukang ngecak jagoan. 8 apa bang? 8. Macan. Oh maling ya. 9 kuda tuh. 17 buset. Tukang pakong tahu aja. Ya 17 saya dikasih angka begitu. Setelah hitung saya hitung. Mudah-mudahan ini angka bagus. 17 Agustus. Woi Jambul. Ya 17 Agustus tahun 2021 mudah-mudahan corona kelar. Mungkin itu kali saya husnuzon sama beliau dan saya minta doa sama Allah. Mudah-mudahan ini angka cantik, angka baik 17821. Mudah-mudahan tanggal 17 Agustus sama dengan ulang tahun Indonesia. Corona kelar. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Iya mudah-mudahan kelar semua. Kalau udah kelar rada mendingan aja po ya. Iya semua rada bebas begitu. Ke gua bebas gitu.
Mana-mana ceramah juga bebas. Atau sekarang mah sama aja sih belangsak ya. Lebaran banyak duit juga nggak boleh lebaran, nggak boleh kemana-mana. Makanya utuh persenan, ngemblaknya udah di rumah. Betul nggak? Ya Allah ya Karim, mudah-mudahan ini semua bulan yang berkah ini, mudah-mudahan ini bulan yang penuh berkah. Dan di bulan ini semua orang Islam berdoa mudah-mudahan corona ini segera kelar. Dan kita doakan pula saudara-saudara kita yang di Israel, di Palestina. Ya Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan orang-orang yang memusuhi Islam segera diberi oleh Allah, diberi ajab yang sesuai dengan perbuatannya. Piraku orang lagi sholat ditembakin, dibomin ya Bu ya. Makanya hayu TPS 8 mumpung sholat belum dilarang. Sholat yang rajin. Di Israel mah, di Palestina orang mau sholat juga dilarang, orang mau sholat ditembakin. Saudara kita, jangan bicara Islam dah, bicaranya kemanusiaan, betul nggak? Bicaranya ini kita kemanusiaan, sama-sama manusia, nggak ada harganya berarti kalau begitu, betul nggak? Ya Allah ya Karim, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nih semua nih warga Kampung Sarakan, Desa Sarakan, Kampung Lebak khususnya, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di penghujung Ramadan ini seluruh malaikat dari aras semua nangis. Seluruh malaikat bersedih. Kenapa? Karena ditinggalkan Ramadan untuk umat Rasul. Rasul pun ikut menangis di penghujung terakhir Ramadan ini. Tapi alhamdulillah di catatan amal kita penghujung terakhir Ramadan kita lagi duduk ngaji. Kita ngaji bareng-bareng, mendengarkan tadi Ustadz Antoni baca Quran. Kita berdiri mahalul qiyam bareng-bareng. Mudah-mudahan ini jadi jembatan untuk diterima amal ibadah kita semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal, amin ya robbal. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'il wa ma'mul wa ila hadratir rasul wa summa ila hadrati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buat anak-anak yatim mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu yang punya yatim mudah-mudahan diberikan ketabahan, kekuatan iman Islam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, khususnya orang tua Ustadz Alfian yang baru saja meninggal dunia, mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni semua dosanya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua kita semua yang sudah meninggal dunia, sesepuh Kampung Sarakan yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan semua diampuni dosanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena arwah sekarang sedang menangis karena takut Ramadan setelah selesai. Besok 1 Syawal semua arwah bahagia mengharapkan semua keluarganya yang ngirimin doa kepada mereka. Kita doakan mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba asatidina wa asatidatina wa dzunuba ashabina wa ashabatina wa dzunuba alil qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, khususan min ahli hadhil jamaah wa khususan min ahli hadhil qaryah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa qim nuzulahum wa wasi' madkhalahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana ya Allah bihaqqi hadhil wazilah. Allahumma tawil umurana wa asir adsalana fi ibadatika ya Allah bihaqqi hadhil wazilah. Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair bihaqqi hadhil wazilah. Allahumma zal auladana auladan salihah wa qalban taqiyya wa ilman nafi'an wa umran tawilan fi ta'atillah wa ta'atan walidain wa ta'atan walidain wa ta'atan walidain birahmatika ya arhamar rahimin bihaqqi hadhil wazilah ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لخمسة نطفي بها هر الوباء الحتيمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لخمسة نطفي بها حر الوباء الحتيمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة يا رب بالمصطفى بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لخمسة نطفي بها حر الوباء الحتيمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak mohon maaf apabila ada kesalahan kehilapan besok lebaran, nggak mungkin saya datangin kemari satu-satu. Ya, tapi kalau orang sini mau ke rumah saya welcome, 24 jam pintu saya terbuka. Ya, buat TPS 8 saya undang. Insya Allah kalau yang ke rumah saya persen. Walaupun 500 perak, walaupun gopek, walaupun 1000, tapi duitnya pemberian wan sehon. Ya, khusus buat TPS 8 yang mau ke rumah saya tungguin lebaran besok. Ya, 2% lu sering gopek. Karena saya dipersen sama wan sehonnya begitu. Dikasih pakai kanyut kunang, tahu gak kanyut kunang? Kanyut kunang yang kalau orang hajatan buat bontot. Ada tuh tempat yang hajatan tuh, yang kayak zaman si Pitung begitu. Tahu gak? Yang dari Lelemek. Ya, saya dikasih duit sama beliau. 1 begitu. Dikasihnya tahun kemarin. Kemarin juga alhamdulillah sama. Gitu. Dan duit yang tahun kemarin juga gak habis-habis. Padahal yang datang ke rumah saya ratusan. Tapi segitu aja duitnya. Gitu. Makanya orang TPS 8 cuma lo doang nih yang gue undang. Orang sini doang, orang Sarakan doang saya undang. Orang Sarakan dah bukan orang Sarakan dah yang mau ke rumah saya undang. Gitu. Tapi gak bisa nitipin. Gue gak datang, gue nitipin ya gitu. Gue pintainnya kayak enggak ngaji. Kalau datang ke rumah saya kasih, nitipin ngaji. Enggak gue bagi, saya undang ya, Sawal besok. Saya tungguin 24 jam rumah saya terbuka. Ya, saya kasih hadiah buat orang TPS 8. Jarang-jarang gue ngasih hadiah lagi ceramah. Kalau saya bawa sekarang urusannya perebut. Ya, segitu aja dari saya atas nama pribadi 1 Syawal besok. Saya pribadi karena memang TPS 8 orang Sarakan, orang Lebak khususnya keluarga saya sendiri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik tutur kata, ucapan, tingkah laku, akhlak. Saya mohon maaf pribadi, saya mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar dari Allah, salah dari pribadi dan hawa nafsu saya. Al-Hakir Khairul Ihsan Al-Fadilah undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.